Di rumah sakit, kesehatan tidak hanya ditentukan oleh pelayanan medis. Kondisi air, udara, limbah, dan lingkungan sekitar juga ikut menentukan keselamatan pasien, petugas, dan masyarakat. Di video ini, kita akan membahas konsep, prinsip, masalah, dan penerapannya. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ketika konsep ini dibawa ke kesehatan lingkungan, fokusnya menjadi bagaimana kondisi lingkungan memengaruhi derajat kesehatan manusia. Lingkungan fisik mencakup air, udara, tanah, suhu, cahaya, dan kebisingan yang setiap hari kita hadapi. Lingkungan biotik mencakup manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi dalam satu ekosistem. Sementara itu, lingkungan sosial meliputi perilaku, kebiasaan, budaya, pendidikan, dan pola hubungan di masyarakat. Jadi, ekologi kesehatan lingkungan membantu kita melihat kesehatan bukan sebagai urusan individu saja, tetapi sebagai hasil interaksi manusia dengan seluruh sistem lingkungan di sekitarnya. Untuk memahami kesehatan lingkungan, kita perlu mengenal beberapa prinsip dasar ekologi terlebih dahulu. Rantai makanan menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup saling terhubung. Gangguan pada satu bagian dapat memengaruhi bagian lain dalam sistem. Aliran energi menjelaskan bahwa energi bergerak dari matahari ke tumbuhan, lalu ke hewan dan manusia, dan jumlahnya makin berkurang di setiap tingkat. Siklus biogeokimia menggambarkan perputaran unsur seperti air, karbon, dan nitrogen yang terus berlangsung di alam. Keseimbangan ekosistem berarti setiap komponen berada dalam kondisi yang saling menopang. Saat keseimbangan terganggu, risiko penyakit dan kerusakan lingkungan ikut meningkat. Daya dukung lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk menopang kehidupan dan aktivitas manusia tanpa mengalami penurunan fungsi. Inilah alasan pengelolaan lingkungan harus memperhitungkan batas alam. Hubungan ekologi dengan kesehatan lingkungan terlihat paling jelas saat kondisi ekosistem mulai terganggu. Jika kualitas udara menurun, kita melihat peningkatan gangguan pernapasan, iritasi, dan risiko penyakit kronis pada kelompok rentan. Jika air tercemar, dampaknya bisa berupa diare, infeksi kulit, hingga gangguan kesehatan yang menyebar melalui sumber air bersama. Tanah yang tercemar limbah berbahaya juga dapat memengaruhi rantai makanan dan paparan zat toksik pada manusia. Perubahan iklim menambah tantangan baru. Suhu yang meningkat, pola hujan yang berubah, dan cuaca ekstrim dapat memperluas risiko penyakit tertentu. Artinya, menjaga kesehatan lingkungan bukan hanya soal kebersihan fisik. Ini juga soal menjaga fungsi ekosistem agar tetap mendukung kehidupan yang sehat. Kesehatan lingkungan dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan, bukan oleh satu penyebab tunggal saja. Faktor fisik mencakup kualitas air, ventilasi, pencahayaan, suhu, kelembapan, dan kebisingan di suatu tempat. Faktor biologis mencakup bakteri, virus, jamur, vektor penyakit, dan organisme lain yang dapat memengaruhi kesehatan manusia. Faktor sosial terlihat pada perilaku hidup bersih, kepadatan hunian, pendidikan, dan kebiasaan masyarakat dalam menjaga lingkungan. Faktor ekonomi ikut menentukan kemampuan menyediakan air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan sampah yang baik. Faktor budaya juga penting, karena nilai, kebiasaan, dan kepercayaan masyarakat sering membentuk cara mereka memperlakukan lingkungan setiap hari. Kesehatan lingkungan adalah upaya menciptakan kondisi lingkungan yang aman, bersih, dan mendukung kehidupan yang sehat. Tujuan utamanya adalah mencegah penyakit sebelum muncul, bukan hanya menangani penyakit setelah terjadi. Karena itu, pengelolaan air bersih menjadi sangat penting untuk kebutuhan minum, kebersihan, dan pelayanan sehari-hari. Sanitasi yang baik membantu memutus jalur penularan penyakit melalui limbah cair, kotoran, dan permukaan yang tercemar. Pengelolaan sampah yang tepat, termasuk pemilahan dan pembuangan aman, melindungi manusia sekaligus lingkungan sekitar. Pada akhirnya, lingkungan permukiman dan fasilitas yang sehat akan membentuk masyarakat yang lebih produktif, aman, dan tahan terhadap risiko penyakit. Di tingkat global maupun nasional, masalah kesehatan lingkungan terus berkembang dan makin kompleks.
Pemanasan global memengaruhi suhu, pola cuaca, kejadian banjir, kekeringan, dan berbagai risiko kesehatan yang menyertainya. Polusi udara masih menjadi ancaman besar karena berkaitan dengan penyakit pernapasan, jantung, dan penurunan kualitas hidup. Krisis air bersih membuat banyak komunitas kesulitan memenuhi kebutuhan dasar yang aman untuk minum dan sanitasi. Sampah plastik memperburuk pencemaran darat dan perairan karena sulit terurai dan dapat masuk ke rantai makanan. Di Indonesia, kualitas udara di beberapa wilayah, pengelolaan sampah, dan penyakit berbasis lingkungan seperti DBD masih menjadi tantangan penting. Menjaga kesehatan lingkungan tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja, dibutuhkan kerja bersama antara masyarakat dan pemerintah. Di tingkat masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS menjadi langkah paling dasar yang memberi dampak langsung. Kebiasaan memilah sampah, menjaga drainase, dan tidak membuang limbah sembarangan membantu mencegah masalah yang lebih besar. Pemerintah berperan melalui regulasi, standar kesehatan lingkungan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan. Pengawasan limbah, penyediaan sarana dasar, dan sistem pemantauan lingkungan sangat penting agar kebijakan benar-benar berjalan. Edukasi publik menjadi penghubung keduanya, karena kebijakan yang baik akan lebih efektif saat dipahami dan didukung masyarakat. Dengan kerjasama yang konsisten, upaya promotif dan preventif bisa berjalan lebih kuat dan berkelanjutan. Sekarang mari kita lihat dua contoh kasus agar hubungan antara ekologi dan kesehatan lingkungan terasa lebih konkret. Pada kasus pencemaran air, sumber masalah bisa berasal dari limbah domestik, limbah industri, atau pembuangan yang tidak diolah dengan baik. Dampaknya tidak berhenti pada kualitas air. Masyarakat bisa mengalami diare, penyakit kulit, dan paparan zat berbahaya dalam jangka panjang. Solusinya mencakup pengolahan air limbah melalui IPAL, pengawasan sumber pencemar, dan edukasi agar pembuangan limbah lebih bertanggung jawab. Pada kasus polusi udara, penyebab umumnya meliputi emisi kendaraan, asap industri, pembakaran terbuka, dan buruknya tata kelola lingkungan perkotaan. Dampak kesehatannya terlihat pada asma, infeksi saluran napas, gangguan jantung, dan penurunan kualitas hidup sehari-hari. Upaya perbaikannya bisa melalui transportasi ramah lingkungan, penghijauan, pengendalian emisi, dan regulasi yang benar-benar ditegakkan. Dua kasus ini menunjukkan bahwa solusi kesehatan lingkungan selalu perlu menggabungkan teknologi, perilaku, dan kebijakan. Dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa ekologi kesehatan lingkungan membantu kita memahami kesehatan secara lebih utuh dari ekosistem, perilaku, hingga pengelolaan fasilitas seperti rumah sakit. Karena itu, pendekatan promotif dan preventif perlu menjadi dasar dalam menjaga lingkungan yang sehat bagi pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas. Semakin baik kita mengelola lingkungan, semakin besar peluang kita mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup bersama. Itulah mengapa kesehatan lingkungan harus dipahami bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai bagian inti dari kesehatan masyarakat.